Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Siang. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau uji coba program makan bergizi gratis di Sekolah Luar Biasa Negeri 5 Jakarta dan Sekolah Dasar Negeri 15 Lipi Jakarta Barat pada Selasa lalu. Wapres Gibran tiba di lokasi pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Dalam peninjauan ini, Gibran didampingi oleh pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Wapres langsung disambut oleh warga yang sudah menunggu di depan gerbang sekolah. Sambil membagikan susu, Gibran pun menyempatkan diri untuk bersalaman dan bersuah foto bersama warga. Gibran kemudian memasuki sekolah dan meninjau uji coba program makan bergizi gratis di dalam kelas yang ada. Tak hanya meninjau, Wapres juga membagi-bagikan susu hingga alat tulis untuk seluruh murid-murid baik di SDN 15 maupun SLB 5. Dalam kesempatan ini, Wapres berharap lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam memastikan anak-anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi, edukasi tentang pola makan sehat, serta lingkungan yang mendukung kesehatan secara menyeluruh. Salah seorang guru pun menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan dari Wakil Presiden ini. Bila menyampaikan terima kasih untuk Bapak Gibran, sehat selalu, karena Bilal tasnya itu sudah rusak dan mamahnya katanya belum sempat membeli. Jadi dia merasa senang sekali mendapatkan tas baru. Tuh masih happy anaknya. Terima kasih Pak Gibran. Pemirsa, Kapolda Banten bersama Menteri Pertanian serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hari ini resmi meluncurkan gugus tugas Polri di Kabupaten Lebak, Banten. Peluncuran gugus tugas Polri dilakukan dalam mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Seto pada Rabu 20 November 2024 melaksanakan peluncuran gugus tugas Polri dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Peluncuran gugus tugas ini dilaksanakan di Desa Bulakan, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Hadir juga dalam peluncuran ini Menteri Pertanian Andi Arman dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Peluncuran gugus tugas Polri ini merupakan bagian dari upaya dan komitmen Polri dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia. Peluncuran gugus tugas ini juga diikuti dengan penanaman jagung secara simbolis yang secara keseluruhan akan ditanam di lahan seluas 635 hektar yang terletak di Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten. Peluncuran gugus tugas Polri dalam menjaga ketahanan pangan ini juga diisi dengan penekanan tombol sirene bersama oleh Kapolda, Mentan, dan Mendes PDT bersama PLT Bupati Lebak. Hari ini merupakan momentum penting dalam rangka memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Banten. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa ketahanan pangan adalah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Salah satu upaya yang kita laksanakan yaitu penanaman benih jagung untuk wilayah Kabupaten Pandeglang, Serang, dan Lebak dengan jumlah benih sebanyak 64.875 kilo yang seluruhnya telah diterima oleh kelompok tani setempat dengan total lahan seluas 4.325 hektar. Terima kasih Pak Menteri yang sudah selalu mensupport kami dari awal program ini hingga hari ini. Benih jagung sebanyak 9.525 kilo, Pak Menteri, yang akan ditanam di lahan seluas 635 hektar. Tentunya ini bertahap juga Pak, tidak langsung 600 hektar tapi 50 hektar dulu, baru nanti kita
Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita telah terhubung dengan reporter Faris Hasni dan juru kamera Rizky Frimansyah di lokasi. Ya Faris, bagaimana jalannya acara peluncuran gugus tugas siang ini? Baik rekan Joyce dan pemirsa, Polri hari ini resmi meluncurkan atau meluncing gugus tugas Polri yang akan mendukung program pemerintah dalam upaya ketahanan pangannya. Peluncuran tadi dilakukan secara langsung oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Suyudi AS, serta ada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta ada juga Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Peluncuran tadi dilakukan secara bersama juga dengan Kapolri tentunya pada secara tidak langsung atau secara daring, dan ada sejumlah poin penting tadi yang disampaikan oleh Kapolda terkait rencana bagaimana gugus tugas ini bekerja ke depannya. Di mana diketahui peluncuran pada hari ini merupakan titik awal. Jika menghitung ke belakang, hari ini 20 November bertepatan dengan 1 bulan pelantikan Presiden Prabowo Subianto yang mencanangkan program ketahanan pangan. Dan Polri tentunya mengambil langkah awal, mengambil langkah lebih cepat untuk langsung melakukan tindakan nyata untuk mewujudkan ketahanan pangan, khususnya yang dimulai saat ini di wilayah hukum Polda Banten. Kapolda Banten tadi secara tidak langsung juga meminta support dari para menteri, tentunya ada Menteri Pertanian dan ada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mensupport apa yang menjadi program Polri. Dan ini langsung mendapatkan sambutan dari Menteri Desa tadi yang secara langsung mengarahkan para aparat desanya untuk mendukung program Kapolda dalam upaya ketahanan pangan. Dan pada hari ini tadi acara diisi dengan penanaman benih jagung secara bersama oleh Kapolda, ada Menteri Desa, kemudian ada juga Menteri Pertanian yang melakukan penanaman tepat di belakang saya saat ini. Penanaman dilakukan sebagai langkah awal. Di sini ada sekitar 635 hektar lahan yang rencananya akan ditanam benih jagung dan akan dikembangkan kemudian selanjutnya untuk mendukung ketahanan pangan khususnya jagung di wilayah Kabupaten Lebak, Banten ini. Program ini tentunya sejalan dengan program kerja pemerintah Prabowo Gibran yang ingin mengupayakan swasembada pangan yang dimulai dari desa sesuai dengan Astacita poin ke-6 yang ingin bergerak dari desa, di mana kita saat ini berada di desa di wilayah Kabupaten Lebak, Banten, di mana dimulainya program tanam benih jagung yang berikutnya ke depannya setiap 3 bulan, 4 bulan ke depan akan terus dikembangkan. Tadi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga sudah menyatakan bahwa dia akan mensupport apa yang menjadi kebutuhan daripada Polda Banten yang tentunya bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Lebak untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan para petani, mulai dari pupuk, kemudian alat-alat yang dibutuhkan, alat-alat pertanian. Tadi juga didiskusikan secara langsung apa yang menjadi kendala para petani, di mana para kepala desa mencurahkan apa yang menjadi permasalahan mereka, kemudian langsung dihadapi, langsung di-tackle oleh Menteri Pertanian dan langsung dituntaskan untuk diberikan solusinya apa yang dibutuhkan oleh para petani ini. Dan tentunya Menteri Pertanian juga meminta bantuan atau meminta dukungan tentunya dari pihak kepolisian untuk mengamankan alur distribusi, kemudian kesiapan untuk membantu para petani. Karena kita ketahui Polri juga sudah menyiapkan atau tengah menyiapkan Bakomsus atau Bintara berkompetisi khusus serta para sarjananya tentunya untuk bisa mendukung program ketahanan pangan Polri, program ketahanan pangan pemerintah Prabowo Gibran, di mana dalam program tersebut Polri mengambil kontribusi untuk menjadi support atau menjadi pendukung secara langsung, baik secara bibit, kemudian alat-alat yang nanti dikoordinasikan dengan kementerian terkait, serta membantu para petani, para kelompok tani memberikan konsultasi, karena nanti Polri tentunya akan menyiapkan para sarjana di bidang pertanian, para sarjana di bidang hewan, peternakan, dan juga kesehatan masyarakat. Ini tentunya menjadi bantuan yang sangat atau dukungan yang sangat holistik dari kepolisian khususnya Polri yang sesuai dengan komitmen Kapolri untuk mendukung program Astacita dari pemerintahan Prabowo Gibran, meningkatkan potensi pangan kita sehingga kita bisa swasembada pangan. Joyce, kembali kepada Anda di studio, silahkan. Ya, terima kasih Faris Hasni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Pemirsa, kita beralih ke informasi seleksi penerimaan Bakomsus Polri. Polda Sumatera Selatan melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas bagi peserta seleksi Bintara Khusus tahun 2025 di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat atau P3GKM. Acara yang dipimpin oleh Kapolda Sumsel ini berlangsung di Auditorium Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel. Polda Sumatera Selatan melaksanakan pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas bagi peserta seleksi Bintara Khusus atau Bakomsus tahun 2025 di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat atau P3GKM. Acara yang dipimpin oleh Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Ercayadi ini berlangsung di Auditorium Gedung Utama Presisi Mapolda Sumsel dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting termasuk Irwasda Kombes Pol Ferry Handoko Sunarso serta para panitia dan peserta seleksi. Kapolda Sumatera Selatan menekankan bahwa acara ini merupakan bagian dari mendukung misi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk memperkuat pertahanan dan kemandirian bangsa melalui sektor-sektor penting seperti pangan dan kesehatan. Kapolda juga menekankan pentingnya fakta integritas sebagai kontrak moral yang harus dipatuhi oleh semua pihak, baik peserta maupun panitia, untuk memastikan proses seleksi berjalan dengan bersih, transparan, dan akuntabel. Komitmen yang diambil diharapkan dapat mencegah segala bentuk penyimpangan, baik oleh calon peserta maupun oleh pihak-pihak terkait. Polri sebagai bagian dari pemerintahan mendukung penuh hal tersebut, dan salah satu langkah yang diambil Polri saat ini adalah melaksanakan penerimaan calon bintara Polri yang mempunyai kompetensi khusus di bidang pertanian, peternakan, perikanan, gizi, dan kesehatan masyarakat. Kapolda juga menegaskan bahwa tidak ada pemungutan biaya atau praktik transaksional selama proses seleksi dan segala bentuk rekayasa atau konspirasi akan dihindari. Polda Sumatera Selatan berharap dapat bekerja sama dengan semua pihak, termasuk peserta, orang tua, dan pengawas internal dan eksternal untuk mengawal jalannya seleksi ini dengan baik. Sementara itu, Karo SDM Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Sudrajat Hariwibowo menambahkan bahwa pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas ini bertujuan untuk mensosialisasikan komitmen Polri dalam menyelenggarakan seleksi yang bersih dan bebas KKN. Sistem penerimaan yang dibangun terbuka dan transparan dengan hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara langsung kepada peserta dan orang tua. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, di Kalimantan, Polda Kaltim mulai menyeleksi Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus Polri, bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat atau P3GKM tahun 2025. Hal ini ditandai dengan penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, pengawas, dan peserta seleksi Bakomsus Polri. Polda Kalimantan Timur mulai menyeleksi Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus Polri, bidang pertanian, perikanan, peternakan, gizi, dan kesehatan masyarakat atau P3GKM tahun 2025. Hal itu ditandai dengan penandatanganan fakta integritas dan pengambilan sumpah panitia, pengawas, dan peserta seleksi Bakomsus Polri bidang P3GKM tahun 2025. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol Muhammad Sabilul Alif ini dilaksanakan di ruang Rupatama Polda Kalimantan Timur, turut dihadiri Irwasda Kombes Pol Zulkifli dan Karo SDM Kombes Pol Irfan Prawira Setiaputra. Seleksi Bakomsus Polri bidang P3GKM yang dihelat panitia daerah Polda Kalimantan Timur ini diikuti oleh sebanyak 123 peserta, terdiri dari 76 pria dan 47 wanita. Wakapolda Kalimantan Timur mengatakan dengan pengambilan sumpah diharapkan semua pihak dapat menghindari praktik nepotisme dan tindakan curang selama proses seleksi berlangsung. Fakta ini mengikat dua belah pihak untuk menjalankan proses seleksi dengan jujur, transparan, dan adil, serta meminimalisir potensi kecurangan yang dapat mencederai integritas institusi Polri.
Selanjutnya, Wakapolda juga menegaskan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya serius ESDM Polri untuk memastikan proses seleksi berjalan dengan bersih dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sumpah dan fakta integritas merupakan tanggung jawab Polri dalam proses seleksi. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat melahirkan anggota Polri yang memiliki integritas tinggi dan profesional untuk melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang diberikan dengan amanah. Wakapolda Kalimantan Timur juga mengimbau peserta dan orang tua wali agar tidak mudah percaya kepada siapapun yang datang menawarkan jasa sehingga bisa meluluskan peserta. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, presisi yang akan segera kembali.